Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran yang melanda permukiman warga di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal bekerja pemiliknya. Api yang berasal dari salah satu rumah warga yang tengah ditinggal bekerja melahap habis sejumlah rumah penduduk di Jalan Pasar Impres, Gandaria Utara, Jakarta Selatan pagi hari tadi. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diperkirakan lebih dari 3 unit bangunan semi permanen habis terbakar. Itu tadi tiba-tiba langsung gede aja atau gimana? Iya, tahu gede. Tahu dari gas, tahu dari itu. Listrik? Itu rumah kontrakan atau Rumah kontrak? Bukan, sendiri. Rumah sendiri. Orangnya lagi jaga di belakang, kan jaga ini, lingkungan. Hingga kini penyebab pasti dari kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lapak pedagang kaki lima di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Penghuni lapak menolak ditertibkan karena menilai tanah yang dieksekusi melebihi dari yang seharusnya. Masuk. Pemilik lapak terus memberontak saat eksekusi bangunan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar berlangsung. Adu mulut hingga saling dorong tak bisa dihindari saat petugas hendak menertibkan lapak milik pedagang. Lapak berdiri di atas tanah seluas 360 meter dan dimenangkan penggugat atas nama Paulus Sento Santo. Penggugat membawa kasus kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Penghuni menolak meninggalkan lapak mereka dengan alasan lahan yang dieksekusi melebihi ukuran. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagaimana dalam putusan. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar daripada luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Meski diwarnai keributan, eksekusi lahan tetap dilaksanakan dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami menggerebek istrinya tengah berduaan dengan pria lain di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kasus ini dipastikan akan makin panjang karena kedua belah pihak tak mau berdamai. Kamal Hotel, guys. Istri berinisial NR digerebek suaminya tengah berduaan dengan pria lain berinisial AD. Keduanya digerebek pada Rabu sore di salah satu hotel di Desa Paya Pasir, Serdang Begadai, Sumatera Utara. Saat digerebek, kedua pelaku sedang berada dalam sebuah kamar namun masih dalam berpakaian lengkap. Suami pelaku melanjutkan kasus ini ke ranah hukum lantaran ketiganya masih bersitegang dan enggan berdamai. Untuk penahanan terhadap kedua yang diduga pelaku belum ada kita lakukan karena ini masih dalam kasus penyelidikan. Pasal yang dipersangkakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 284 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 bulan hukuman penjara. Pihak kepolisian akan memeriksa sejumlah saksi, direncanakan berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum. Dari Serdang Begadai, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Petugas berhasil mengamankan warga yang tengah pesta narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu dari keempat tersangka merupakan pegawai pemerintahan yang sejatinya harus memberikan contoh yang baik. Empat tersangka digiring ke Mapolsek Sukarami, Palembang karena terbukti memakai narkoba di sebuah rumah di Jalan Talang Kelapa, Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sisa sabu seberat 0,19 gram, pirek, korek api, 1 bong alat isap sabu, dan 9 kantong plastik klip transparan. Saat dilakukan pemeriksaan, salah satu tersangka diketahui seorang pegawai pemerintahan berstatus golongan 3C di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan oknum pegawai ini telah ditangkap untuk yang kedua kalinya dalam kasus yang sama. Masyarakat
langsung kita melaksanakan pengerebekan dan penangkapan. Dan saat aku lagi melaksanakan penangkapan, mereka sedang melaksanakan atau lagi menghisap sabu tersebut. Keempatnya terancam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cimahi, Jawa Barat digegerkan dengan temuan warga di kontrakannya. Warga tidak berani mengevakuasi jenazah karena dikhawatirkan terpapar COVID-19. Warga di Jalan Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat digegerkan dengan sesosok mayat yang ditemukan dalam rumah kontrakan. Warga tak berani mendekat dan mengevakuasi korban karena dikhawatirkan terpapar COVID-19. Tim petugas rumah sakit dan Inafis Satreskrim Polres Cimahi yang tiba di lokasi kejadian langsung mensterilkan area rumah kontrakan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, sementara korban atas nama Dedi merupakan seorang pemulung. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda kekerasan. Karena tidak keluar rumah, sehingga dicek oleh warga. Kebetulan almarhum tinggal sebatang kara. Dia sebagai pemulung ya, pemulung. Nah, diperkirakan mungkin karena sendiri dia sakit. Ya kalau kita lihat sakitnya mungkin dia punya penyakit gula. Ditambah dia pemulung, dia berjalan dari Batu Jajar. Jadi mungkin karena capek berjalan, bengkak kaki, istirahat dan tidak ada yang menemani. Dia tidak tahu meninggalnya jam berapa, hari apa, nggak tahu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cibabat Kota Cimahi untuk diotopsi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, 6 orang terduga pelaku penembakan masih diperiksa intensif di Polres Jakarta Barat. Sebelumnya, pemirsa, polisi telah menetapkan 4 tersangka penembakan di Taman Sari. Polres Jakarta Barat menetapkan 4 orang sebagai tersangka penembakan di Taman Sari. Tersangka berinisial JP menjadi pelaku utama penembakan dan 3 tersangka lainnya turut serta mengayunkan senjata tajam saat terjadi bentrokan. Polisi menyita 2 jenis senjata api jenis revolver dan airsoft gun serta senjata tajam berjenis parang dan tombak. Sementara itu dari hasil tes urin, 2 tersangka diketahui positif narkoba jenis sabu. Menurut polisi, tersangka kerap membawa senjata tajam dan senjata api saat bertugas sebagai penagih hutang. Penangkapan yang kami lakukan, kami mengamankan awal 10 orang, di mana di TKP kami menemukan barang bukti senjata api jenis revolver dengan 5 butir peluru tajam. Dan ada beberapa senjata tajam yang ada di hadapan kita sekalian. Kita ambil keterangan yang bersangkutan dan untuk sementara ini hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita menetapkan 4 orang tersangka. Hingga kini polisi masih memeriksa 6 orang lainnya yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda berada di pinggir sungai karena ada sebuah kejadian saat mencuci kaki usai bekerja, seorang pria warga Bumi Pratama, Sumatera Selatan tewas diterkam buaya. Warga langsung mencari jasad korban dan segera dievakuasi. Belasan orang berenang ke Sungai Menang untuk mencari tumiran. Warga Desa Bumi Pratama Mandira Oki, Sumatera Selatan. Warga menduga tumiran digigit buaya dan dibawa oleh buaya ke dalam kanal pada Rabu malam. Lagi mau kerja, dipanggul, ditangkap buaya. Alhamdulillah bisa ditemukan. Jam kejadian di malam jam 9 dan ditemukan jam kurang jam 9 juga di rumah. Setelah hampir seharian proses pencarian, akhirnya warga menemukan korban dengan kondisi tak bernyawa. Sejumlah warga mengaku sering melihat buaya di lokasi kejadian. Bisa diskusi dengan Pak Kades berkenaan dengan buaya ini supaya nanti ke depannya bisa seperti apa, jangan sampai lagi bermangsa ataupun terjadi korban berikutnya. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga pun histeris saat kedatangan jasad korban.
Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang kakek terperangkap di dalam sumur karena menyelamatkan seekor kucing. Penyelamatan berlangsung dramatis karena sang kakek terperangkap selama 4 jam. Sejumlah kelengkapan alat penyelamatan disiapkan para petugas damkar dan Basarnas. Mereka hendak menyelamatkan seorang warga di dalam sumur. Petugas kesulitan mengevakuasi Rustam, seorang kakek warga Nagari Batu Hampa, Sumatera Barat, karena kedalaman sumur mencapai 12 meter. Kucing jatuh ke dalam sumur, pergi mengambil kucing ke bawah dan gak kuat naik lagi ke atas. 3 jam ya, 3-4 jam. Evakuasi kakek berhasil dengan proses yang dramatis. Sang kakek pun langsung berjalan santai dengan senyuman yang merekah. Sebelumnya keluarga panik karena sang anak mendengar teriakan minta tolong di dalam sumur. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agus Sulistio, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tingginya angka penderita COVID membuat Pemprov DKI Jakarta kembali menetapkan pengetatan PPKM Mikro. Salah satunya, warga di zona merah diimbau untuk mengganti sholat Jumat berjamaah di masjid dengan sholat duhur di rumah. Lonjakan angka penyebaran COVID-19 yang kian parah, ditambah dengan masuknya virus varian baru di Jakarta, membuat Pemprov DKI akhirnya harus kembali mengencangkan ikat pinggang. Pengetatan PPKM Mikro kembali diberlakukan dengan membatasi kegiatan di sejumlah sektor seperti usaha, pariwisata, pendidikan, hingga tempat ibadah. Mengacu pada keputusan pemerintah pusat mengenai pengetatan PPKM Mikro, maka wilayah yang masuk dalam kategori zona merah harus meniadakan sementara kegiatan sholat berjamaah di tempat ibadah, termasuk sholat Jumat. Jakarta melaksanakan apa yang sudah diputuskan, kebijakan yang telah digariskan. Tugas kami, pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Satgas Pusat dan kegiatan ini. Termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah. Dan termasuk besok sholat Jumat berarti ditiadakan sholat Jumat di masjid. Itu untuk zona merah aja atau gimana Pak? Ya, untuk zona merah. Kalau masih zona oranye berarti boleh ya Pak? Ya, diperbolehkan yang bukan zona merah. Tapi Jakarta ini udah ada semua. Dari 267 total kelurahan yang ada di Jakarta, hanya 3 kelurahan yang tidak masuk zona merah. Sehingga warga yang tinggal di 264 kelurahan lain diimbau sholat di rumah saja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aturan baru pengetatan PPKM Mikro ini diharapkan dipatuhi oleh seluruh warga karena tujuannya adalah menekan laju penyebaran COVID. Betul sekali, ini demi kebaikan bersama ya. Nah mungkin jika ada pemirsa yang mungkin bingung, lalu bagaimana dengan sholat Jumat yang harus dilaksanakan hari ini setiap Jumat oleh umat muslim di Indonesia. Kita akan berbincang langsung pemirsa dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Suhud. Assalamualaikum, selamat siang Pak Marsudi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Marsudi, saat ini kan lagi pandemi COVID-19, bagaimana seharusnya umat menanggapi hal ini? Apakah tetap sholat Jumat atau mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak sholat Jumat dulu di masjid? Umat beragama ketika menghadapi apa saja, itu mestinya lebih mudah, lebih ringan, dan lebih rileks. Kenapa demikian? Karena agama sendiri sudah memberikan tuntunan, guidance, dan petunjuk-petunjuk. Antara lain dalam kasus COVID-19 yang sekarang rumah sakit sudah menjadi penuh, itu agama telah mengajarkan bahwa hifdzun nafas a'dhamu mimma qasidis syariah. Menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang paling utama. Maka apa saja ibadah-ibadah lain itu harus lebih mengutamakan tentang keselamatan jiwa. Baik. Ketika kita sudah paham bahwa menjaga jiwa itu adalah yang paling utama, maka protokol dan prokes Rasulullah, agama pun memberikan guidance-nya.
sebagaimana guidance petunjuk agama yang harus kita taati itu begini. Firro minal majdumi kama tafirru minal asad. Waspadalah Anda semua terhadap wabah atau pagebluk sekarang COVID-19 seperti Anda waspada lari dari singa. Baik. Singa walaupun kelihatannya diem, jangan coba-coba, dia bisa menerkam mangsanya tanpa aba-aba. Maka kita harus waspada. Baik. Nomor 2, tuntunan yang nomor 2, jika kita mendengarkan idza sami'tum bitta'un bi'ardin, kalau Anda mendengarkan adanya wabah di satu tempat, fala tadkhuluha, maka Anda tidak boleh datang ke tempat itu, masuk ke tempat itu. Kalau di situ sudah dinyatakan oleh pemerintah adalah zona merah misalnya. Baik, Pak Marsudi. Nah, kalau Anda ternyata di zona itu, wa antum biha fala takhruju minha. Jika kita ada di dalam zona merah itu, maka kita tidak boleh keluar dari situ. Ketika demikian, maka menjadi jelas. Karena step berikutnya, setelah mengetahui hukum Tuhannya, kemudian dijadikan nizam. Aturan-aturan menjadi peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Pemda, itu ketika ngambil dari hal yang perintah agama semacam tadi, namanya al-jam'u bainat tsabat wa tatawwur. Baik, Pak Marsudi. Bagaimana membumikan hukum Pak, terkait dengan Tuhan sholat tadi Jumatnya, Pak? Menjadi bagaimana aturannya jika diganti dengan sholat zuhur, Pak? Ya, ini mau saya kaitkan. Biar tidak terputus. Nah, ketika itu masalahnya adalah masalah agama, ini juga menjaga jiwa adalah urusan agama, dan dijadikan nizam itu aturan yang sudah dibikin oleh pemerintah untuk menjaga jiwa, maka kesimpulannya, mengikuti aturan Perda, Pemda, Perpres, pemerintah tentang protokol COVID-19 itu sama dengan melaksanakan ajaran agama. Nah itu. Ajaran agama sudah mengatur, tinggal mengikuti. Yang tahu mana zona merah, mana zona hijau, mana zona kuning, pemerintah ikuti. 1. Nomor 2, ketika kita dihadapkan dengan ibadah atau kewajiban lainnya, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah, bahkan besok ada sholat Idul Adha berjamaah. Ketika kumpul-kumpul itulah yang diduga menjadi penyebab utama penyebar COVID-19 yang bisa mengancam jiwa, maka ketika kita tidak bisa melakukan sholat Jumatan, bisa diganti dengan sholat sholat zuhur. Itu sudah ada aturannya di agama kita. Baik, agama sudah mengatur, masyarakat tinggal mengikuti. Makasih Pak Marsudi Suhud telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan ini semua bisa menjadi imbauan bagi seluruh masyarakat Indonesia.